Hai, welcome to Erwita Danu Channel, dimana kali ini adalah episode pertama dari podcast Tanya Kemana. Sebenarnya ini diawali karena pengen ikutan kompetisi FKG. Udah langsung ada suara efek ya. Langsung ada efeknya. Ketawa julid bun tadi. Waduh, tapi ini semoga bisa berkelanjutan juga sih untuk cerita-cerita. Kalau misalnya ada yang bingung mau nanya kemana ya kesini aja. Dan kali ini aku ada salah satu tamu spesial. Ini sudut pandangnya adalah seorang perantau dan warga lokal yang kebetulan jadi abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Tamu perantau saya adalah, Yeay, ada Istiqomah di sini. Nah. Aku adalah perantau dari 2013, kuliah di Jogja. Terus karena aku suka banget sama suasana alam di Jogja, aku ada di sini sampai 2021. iya, berarti berapa tahun kamu di sini? Berapa ya? Udah 7-8 ya? 7-8 tahun. Oh my god. Lama banget. Wow. Gak pulang-pulang kamu ke Cianjur? Alhamdulillah, Jogja itu posesif banget sama aku. Oke. Nah, ini karena judulnya kan tanya kemana, tanya ke sini. Nah, kamu mau nanya apa nih ke sini nih? Benar, karena kan aku tuh temenan sama Erwita ini udah lama ya. Terus juga Erwita ini kan sosok abdi dalam. Gitu, aku tuh banyak banget gitu kayak curious atau nggak penasaran gitu sama aktivitas dia yang kalau misalnya sehari-harinya karena abdi dalam itu melakukan aktivitas di wilayah situs bersejarah. Betul sih ya, dipikir-pikir ya emang keraton kan ya situs bersejarah. Bener gitu, dan aku tuh pengen tahu rasanya gimana karena aku tuh orang yang gak suka aktivitas indoor di kantor, apalagi di situs bersejarah. Pasti lebih hati-hati kan. Aku tuh kalau di Jogja tuh lebih seneng tuh jalan-jalan, lari, keluar, bikin konten gitu. Nah, kalau kamu gimana sih rasanya melakukan aktivitas di situs bersejarah gitu? Kalau kata Payung Teduh itu kan sedikit cemas banyak rindunya, kalau ini sedikit cemas banyak senengnya. Oh, banyak senengnya. Ya gimana nggak seneng gitu, seru kan bisa kerja di tempat yang istilahnya apa ya, jadi saksi sejarah Nusantara, nggak cuma Indonesia tapi Nusantara, karena dari zaman dulu banget kan, dari zaman Hamengkubuwono pertama betul. sampai sekarang, dari zaman RIS. Bener, dari zaman masih sebelum itu, zaman masih VOC belum masuk. Oh, benar. Udah masuk deh ya, udah VOC udah masuk kan, itu dari zaman dulu penjajahan Belanda sampai penjajahan Jepang sampai udah merdeka sampai sekarang udah jadi zaman milenial atau apalah nggak tahu gitu ya. Itu kan istilahnya dia saksi bisu perjalanan yang sangat panjang. Jadi seru sih gitu. Tapi ada cemasnya juga karena kan banyak benda-benda bersejarah. Suka takut-takut salah-salah perlakuan gitu sebenarnya. Iya, benar. Apalagi aku di bagian perpustakaan. Gitu. Jadi suka ada barang-barang yang ada rohnya. Langsung to the point ya. Kenapa langsung ke mistis ini? Iya. Jadi itu kan banyak manuskrip yang udah tua, yang udah istilahnya rapuh-rapuh. Rentan, takutnya gampang rusak ya. Bener, aku harus ngedigitalisasi juga. Jadi kayak harus bukanya pelan-pelan. Jadi sedikit cemas tapi banyak senangnya juga. Oh, I see. Ini alasan kenapa aku tanya ke sini nih. Gitu ya? Langsung panjang jawabannya, langsung bener-bener kayak oh ternyata itu ya bener-bener yang namanya nggak sekaku yang aku bayangin ya. Karena banyak senangnya juga ya sis. Setiap hari tuh berasa kayak liburan. Iya, gak usah bayar karcis 8.000 ya kan. Masuk lewat pintu belakang, enggak di pintu samping. Samping, oke. Benar-benar. Tapi di sana tuh kamu nggak boleh pakai sendal ya? Iya, emang kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah berpakaian dinas, maksudnya kayak pakai kain batik, pakai jari, terus pakai kebaya, udah sanggulan. Kalau untuk cowok udah pakai jari, pakai baju namanya baju peranaan, pakai belangkon dan sebagainya macamnya itu memang kita nggak boleh pakai alas kaki. Jadi alas kaki itu cuman boleh dipakai sama sultan, permaisuri dan juga kayak anak-anaknya, putra-putranya gitu. Jadi cuman buat keluarga inti. Filosofinya gitu. apa tuh sis itu? Nah, jadi tuh kami sebagai abdi dalam itu tuh menganggap bahwa tanah yang ada di keraton itu adalah tanah yang suci. Jadi kayak istilahnya jangan dikotorin sama sandal. Nah, gitu. Dan umpamanya lagi nih, ibaratnya lagi kita masuk ke rumah orang. Iya. Ya kan lepas alas kaki. Bener, gitu. itu emang rumah sultan sih ya, Bu. Ya kan? Iya kan, Bun. Iya, bener. I see. Tapi kalau untuk turis bisa ya wilayah yang bisa yang karena depan ya kan, itu ya. Jadi nah kalau misalnya lokasinya untuk yang turis itu bisa dibilang depan sampai belakang, tapi areanya terbatas. Jadi kayak depannya banget itu kan dari alun-alun tuh depan tuh ada namanya pagelaran. Nah itu ada
tempat masuknya sendiri di sisi barat. Kayak kalau masuk situ ada bisa beli karcis sendiri di situ. Iya, benar-benar. Terus nanti dari pagelaran itu sampai belakang area Siti Hinggil. Nah, di situ juga ada beberapa tempat yang dibuka untuk dipamerkan beberapa benda-benda, tapi aku juga agak kurang hafal sih apa aja yang ada di situ. Nah, area wisata yang kedua itu yang benar-benar bangunan inti keratonnya. Itu masuknya kan itu ada kayak Tugu Jam itu kan. Nah, itu tuh masuk ke timur. Iya. Masuk ke sana. Yang masuk ke sana. Nah, itu namanya area keben. Pelataran keben. Nah, pelataran. di situ bisa beli karcis dan masuk ke area intinya. Jadi mulai dari Bangsal Sri Manganti, terus ada Bangsal Rajumas, terus masuk lagi nanti ada Bangsal Mandala Sono, ada Bangsal Kencono yang benar-benar intinya di keraton kayak gitu. Terus habis itu sekitaran situ juga bisa, terutama di sisi timur, karena di sisi barat tuh kan Bangsal Kencono ke barat itu tuh adalah area yang tertutup untuk wisatawan. Nah, nanti terus ada gedung patehan, jadi bisa ngelihat kayak koleksi kristal-kristal kayak gitu-gitu, teh-teh buat bikin teh kayak gitu. Teh-teh yang mahal ya Bun ya. Betul sekali. Tapi itu kalau di sana tulis tetap ya boleh gitu pakai sendal ya. Boleh karena kan nggak pakai baju kayak abdi dalam. Oh gitu, jadi emang bukan bertamu tapi memang kunjungan wisata. Bahkan ini juga ngasih sisi kewajiban ke keraton sendiri untuk mengedukasi banyak orang ya. Bener. Untuk mensosialisasikan kerajaan yang masih bertahan di Indonesia. Wah, betul. Seru banget. Tapi kalau aku pengen tahu nih ya, tadi kan baru tempat-tempat wisatanya aja. Kalau luas asli keraton itu tuh dari mana sampai mana sih sebenarnya? Itu dari Pagelaran. Kalau misalnya dari alun-alun utara Kalau sampai alun-alun selatan. doang. Kalau apa ya, saya bangunannya keratonnya itu tuh dari alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Kalau yang bisa dikunjungi itu dari yang aku sebutin tadi, selatan, paling selatan itu adalah berakhirnya kunjungannya di namanya Regol Magangan. Oh, apa tuh? Nah, itu tuh kayak gapura gede gitu untuk keluar. Nah, itu deket sama restoran yang namanya Balai Raos. Wow. Nah, deket kita nggak disponsori Balai Raos. Iya, nggak disponsori. Tapi mungkin biskuit Regal, iya tadi ya Regol. Waduh. Itu di situ. Nah, nanti tuh ke selatan lagi masih ada istilahnya apa ya? Beberapa bangunan yang sampai menghubungkan sampai ke alun-alun selatan. Itu kalau misalnya kamu mau iseng jalan-jalan aja juga bisa, tapi kebanyakan udah di sekitaran rumah-rumah penduduk juga. Iya benar, karena itu bangunan terpisah ya dari altar ke selatan, bukan menyatu terus ya, tapi itu masih satu kompleks termasuk kayak Taman Sari, terus Masjid Gede itu tuh juga, Masjid Gede itu juga. pendukung gitu loh, istilahnya masih kagungan dalam atau punyanya dari keraton gitu. Benar-benar. Karena kita lihat juga batasan-batasan dibenteng-bentengin ya. Betul. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau ada di dalam benteng yang itu, kalau misalnya kita mubeng beteng itu, keliling beteng itu tuh di dalam itu tuh sebenarnya ya areanya keraton gitu. Cuman kalau dulunya bangunan intinya dari alun-alun utara sampai selatan, terus pinggir-pinggirnya tuh ya jalan-jalan dan area perumahan kampung-kampung abdi dalam beberapa. Di situ tuh juga. Dulunya gitu, kayak gitu. Dulunya gitu. Nah, makanya ada kampung namanya Siliran, Musikan, bener. kayak gitu-gitu. Itu tuh kampung-kampung abdi dalam dulunya. Wah, sekarang itu perumahan mahal ya sih ngelihatnya ya. Iya dong, berapa M sendiri? Aduh. Iya bener, karena rumahnya juga antik-antik. Terus aku juga pengen tahu sebagai abdi dalam, ada nggak sih tempat di keraton yang nggak boleh dilewatin? Ya pastinya ada. Jadi seperti yang aku bilang tadi di sisi barat, itu tuh kan restricted area, baik untuk visitor ataupun abdi dalam yang tidak berkepentingan. Jadi di situ boleh dimasukin, tapi untuk abdi dalam yang berkepentingan aja misalnya. Jadi karena di belakangnya Bangsal Kencono itu adalah gedung Proboyekso atau gedung Pusaka. Jadi isinya itu adalah pusaka-pusakanya keraton. Yang boleh masuk itu cuman yang berkepentingan buat bersihin, berkepentingan buat merawat kayak gitu. Nah, kalau kayak aku nih, aku kan nggak berkepentingan di situ. Ya aku nggak boleh ke situ lah, ngapain? Jadi sesuai kepentingannya ya. Betul. Berarti bukan permasalahan kasta ya. Bener kan, lokasi kerjanya tuh masing-masing soalnya. Jadi kalau misalnya kamu tidak ada urusan dan kepentingan di tempat kerja orang lain, ya ngapain ke situ gitu. Dan memang ya itu tadi tempatnya terutama yang paling restricted sih sebelah situ. Ada juga area Keputren. Jadi di sekitaran deket gedung Proboyekso, gedung Pusaka tadi, selatannya itu adalah namanya Keputren. Nah, Keputren itu khusus untuk perempuan. Jadi kayak laki-laki tuh nggak boleh masuk ke situ. Gitu. Kalau nggak terpaksa banget dan atas izin
dari sultan atau mungkin pengageng tuh apa ya istilahnya kayak kepalanya yang berwenang di situ, itu tuh laki-laki nggak boleh masuk. Itu makanya ada beberapa gitu ya? jadi meskipun aku abdi dalam nih, aku nggak bisa bebas jalan-jalan terunyuan kemana-mana gitu, nggak bisa masuk ke tempat-tempat yang ini gitu. Dan itu karena sesuai kepentingan masing-masing. Itu dan juga ada beberapa tata krama ya. Betul. Jadi kan kayak kita tuh itu kan museum tapi juga rumah orang tinggal. Bener. Tapi kayak wow, ya pada akhirnya kita memang harus tertib gitu kan, bahkan sebagai pekerja di sana juga. Bener. Gitu. Terus kalau kamu sendiri itu lokasi dinasnya di area mana tuh? Aku itu di karena aku kan abdi dalam di Kawadanan Hageng Punokawan Krido Martowo atau di departemen kayak seni pertunjukan, ngurusin keseniannya di keraton gitu. Nah, kantornya itu tuh di area Bangsal Kasatrian. Itu di sebelah timur. Yang dekat-dekat sama tempat turis juga. Bener. Jadi dekat sama Museum Batik, dekat sama tempat penyimpanan kristal-kristal. Nah, tapi aku masih masuk ke kayak pintu gede gitu, masih masuk lagi Bangsal Kasatrian. Nah, dulu sebelum pandemi, kalau hari Minggu itu ada latihan dan itu dibuka buat umum. Jadi bisa masuk ke situ. Turis bisa masuk ke situ lihat orang latihan, terus maksudnya masyarakat biasa itu tuh bisa ikut latihan juga dengan syarat dia memang udah bisa nari gitu. Susah banget. Nah, aku kan udah bisa nari dulu gitu. Iya. Dan dia harus pakai baju kayak abdi dalam juga. Cuman karena pandemi ini, karena nggak ada latihan nari dan gitu dan sebagainya macamnya, jadi area di tempat Bangsal Kasatrian itu sementara tertutup untuk umum karena juga banyak kantorannya. Terus dulunya Bangsal Kasatrian ini tuh kediaman pangeran gitu. Jadi kayak ingat gak sih kalau kamu nonton drama Korea itu kan yang drama Korea yang kerajaan-kerajaan itu kan pasti istana buat pangeran tuh istana timur. Jadi ini lokasinya juga di sebelah timur. Gitu. Filosofinya kan pangeran itu tuh kan akan menjadi raja. Nah, timur itu kan tempat matahari terbit. Raja tuh kan biasanya disimbolkan dengan matahari. Makanya tempat matahari terbit, tempat calon raja, tempatnya pangeran tuh biasanya di istana timur. Itu kebudayaan dari Asia Timur tuh rata-rata. Masya Allah. Itunya kayak gitu ya. Kayak gitu. Ternyata puitis ya, Bun. Ternyata kayak anak indie juga loh. Waduh. Ngomongin terbit terbenam matahari. Sunrise. Wah, berarti ada Dio di situ ya kan? 100 Day Prince. Waduh. Mau aku kesana lihat Dio kayaknya. Beda kerajaan. Sebagai abdi dalam yang millennials nih ya, kita kan pasti senang banget dong kayak mengagendakan kegiatan kita, bikin foto-foto yang di kayak di apa ya, digabungin gitu kan, dibikin artsy gitu kan. Apalagi kalau di keraton tuh pasti kan objeknya banyak banget tuh yang seru. Boleh nggak sih kita bikin-bikinnya gitu terus di-instastoryin, padahal itu tuh bukan tempat turis gitu. Ya boleh-boleh aja sih, asal di tempat yang boleh. Gimana maksudnya? Jadi kayak di tempatku kan sebenarnya meskipun ditutup untuk wisatawan, tapi bukan karena itu adalah sesuatu yang nggak boleh difoto dan didokumentasikan gitu. Jadi itu tuh cuma ditutup karena memang ini area kerja, ntar biar nggak keganggu antara orang yang bekerja sama orang yang berwisata. Jadi tuh alasan restrictednya tuh cuma karena itu aja gitu. Bener. Jadi kalau misalnya karena aku di perpustakaan, kalau misalnya ada orang mahasiswa atau peneliti yang mau riset gitu, kalau mereka udah mengantongi surat izin, mereka pun boleh masuk ke tempatku. Mereka pun boleh foto-foto dan sebagainya macamnya gitu. Jadi memang di tempatku nih, di areaku kebetulan diperbolehkan. Jadi kalau misalnya aku mau bikin Instastory lampu kristal yang ada di atas kepala saya waktu saya bekerja, itu juga boleh-boleh aja gitu. Mau ngefoto area-area sekitar tempat aku kerja juga boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Asal bukan yang tadi aku bilang, yang tempat-tempat pusaka. Itu benar-benar restrictednya tuh bahkan ketika pusaka-pusakanya tuh ada acara khusus dan dikeluarkan dari tempatnya atau lagi dibersihin gitu, difoto aja nggak boleh. Bahkan difoto sama tim Tondoyakti atau tim dokumentasinya keraton itu juga nggak boleh. Nggak boleh ya, karena ya benda-benda yang pusaka tuh dijaga banget ya. Bener, itu bener-bener nggak boleh. Bener, nggak tahu takutnya tiba-tiba benda pusaka difoto, tiba-tiba ada di aplikasi e-commerce orang pakai foto itu buat makanya itu kan nggak bisa, nggak boleh gitu. Iya, benar, mengerti. Oh gitu ya. Jadi memang sebenarnya bukan hal yang kaku banget ya, tapi memang kebutuhannya begitu gitu. Betul. Loh. Karena kalau nggak digituin nanti bisa tumpang tindih ya. Betul. Ini ribet kemana,
lama. Terus ntar misalnya pegawai abdi dalam nih, kita nih, aku pengen jalan-jalan ke taman buat instastory, kan jadinya malah nggak fokus kerja juga. Bener. Gitu ya. Aku juga pengen tahu nih, spot kesukaan kamu kalau di keraton tuh di mana, Wita? Jadi tuh di area dekat kantorku, di bagian belakang. Jadi kan Bangsal Kasatrian tuh, kompleks Kasatrian tuh kayak ada pendoponya, terus belakang tuh ada kayak gedongnya, terus habis itu ada tamannya, terus ada kayak ruangan yang dulu tuh dipakai buat kamar-kamarnya pangeran, ada tempat buat istilahnya kalau dulu istilahnya menantunya sultan itu mau menikah sama putri-putrinya sultan, itu dipakai mereka buat nyantri dulu. Jadi kayak mereka tuh belajar tentang tata krama di keraton seperti apa dan sebagainya macamnya. Itu ada di situ. Panjang ya mau nikah ya? Iya, panjang banget gitu. Kalau aku kan yang penting foto aja, foto background biru. Nah di situ itu tuh ada satu taman yang keren banget dan apa ya, itu tuh instagramable tapi nggak banyak dikembarin orang karena kan orang nggak boleh masuk bebas di situ. Bener. Jadi aku suka foto-foto di situ. Oh alah, itu ya yang bikin orang ngiler ya. Sis di mana nggak bisa jawab. Rahasia tapi hashtag Wonder for Jogja. Ada. Wah ini aku nggak bisa pura-pura jadi abdi dalam buat masuk ke sana. Aduh, kan sekarang kan bagian altar juga nih ya. Kita kan ngeliat di alun-alun utara kan sekarang dipagerin tuh. Kira-kira boleh nggak sih bikin sekaten lagi di situ, sekaten yang pasar malam? Oke, jadi gini, perlu dipahami bahwa pasar malam dan sekaten itu adalah hal yang berbeda. Jadi kalau sekatennya sendiri itu tuh adalah hajat dalam yang dilaksanakan Keraton Yogyakarta di tanggal 5 sampai 12 Mulud atau Rabiul Awal, yang untuk tujuannya tuh memperingati kelahirannya Nabi Muhammad. Nah, ini tuh bisa dibilang sebenarnya sekaten itu prosesinya dari pertama miyos gongso atau keluarnya gamelan sekaten. Jadi ada 2 gamelan kembar gitu, namanya adalah Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogowilogo. Jadi keluar dari tempat penyimpanannya di keraton menuju ke Masjid Gede. Itu namanya miyos gongso. Nah, itu tuh nanti keluar di situ, terus ditata di sebelah utara dan di sebelah selatan di antara masjid. Jadi masjid tengah-tengah, terus sebelah utara sama selatan ada kayak tempat buat naruh gamelannya itu. Nah, dimainkan dari tanggal 6 sampai 11 Mulud atau Rabiul Awal itu 3 kali sehari. Pagi jam 8 sampai jam 11, siang jam 2 siang sampai jam 5, terus malam dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi di antara jam-jam sholat. Oke, itu esensinya sekaten ya. Nah, gamelan sekaten itu juga tidak akan ditabuh di hari Kamis petang sampai dengan selepas sholat Jumat. Oh iya ya, karena juga kan butuh hikmat ya saat itu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu terus habis itu rangkaiannya dilanjutkan dengan istilahnya namanya numplak wajik. Itu adalah mengawali bikin gunungan buat grebek. Oh ya, grebek maulid. Nah itu dirasakan di tanggal 9 Mulud di Panti Pareden di halaman Kemagangan Keraton yang area belakang deket restoran Balai Rawas yang aku bilang tadi. Iya, udah 2 kali Balai Rawas, mohon maaf kerjasamanya kita tunggu. Di situ ya, Balai Rawas tolong 3 kali. Di situ. Yes. Nah, habis itu di tanggal 11 malamnya atau malam 12-nya, jadi malam ulang tahunnya Nabi Muhammad nih, itu dibacakan kayak riwayat Nabi Muhammad gitu di Serambi Masjid Gede. Itu bahasa Jawa tapi pembacaannya. Nah, itu kayaknya sih iya. Wah, aku ya radong tuh nggak ngerti ya. Iya bener. Nah, jadi tuh nanti tuh kayak ada Sultan tuh miyos atau keluar dari keraton ke Masjid Gede. Terus nanti di sana dibacakan riwayat Rasulullah. Terus habis itu ketika bagian peristiwa kelahiran Nabi, nanti Sultan sama para pengiringnya tuh akan menerima persembahan berupa sumping melati. Jadi kayak hiasan telinga gitu. Ada bunga melatinya. Nah, itu untuk dipakai di telinga dengan kayak makna bahwa Sultan sebagai raja itu harus bisa senantiasa mendengar aspirasi dan pendapat rakyat. Kayak gitu. Kita tuh melatinya ya, rakyatnya simbolin sama melati itu ya, sendiri. Ya mungkin begitu ya saudara-saudara. Benar. Seru ya, ini ternyata value-nya sekaten itu nih ya, bukan cuma tentang pasar malam. Hey. Benar, dan kalau misalnya selama pengalamanku ya selama tanggal 6 sampai 11 itu selama gamelan dibunyikan, itu tuh biasanya banyak banget yang jual kayak nasi gurih. Terus habis itu di sela-sela jam sholat, terutama sekitaran maghrib itu selalu ada kultum di Masjid Gede. Jadi kayak bener-bener apa ya, ini tuh dakwah gitu loh, esensinya gitu. Nah, kalau yang diselenggarain di alun-alun utara itu tuh adalah pasar malam perayaan sekaten, bukan sekatennya.
Jadi ini juga ada ceritanya. Dulu tuh sejarahnya sekaten dipakai sama kerajaan-kerajaan Islam buat syiar dan dakwah kan. Yes. Jadi nggak cuman di Keraton Jogja atau Surakarta aja, tapi udah dari zaman Demak, Pajang, udah kayak sebelum-sebelumnya banget gitu. Oke, jadi udah lama banget. Bener, udah dari Cikal Bakalnya Mataram tuh udah ada. Kalau Prabu Siliwangi itu lagi ngapain tuh? Coba ditanyain. Nanti pulang ke Cianjur. Kita cari pemateri Pajajaran ya. Iya. Nah, di situ tuh kadang-kadang disisipin kayak pesan-pesan perjuangan melawan penjajah gitu loh. Jadi kan dulu kan istilahnya apa ya? Orang-orang Belanda atau penjajah itu kan takut sama pemuka-pemuka agama. Karena sebenarnya pemuka-pemuka agama itu adalah pemantik pemikiran kritis untuk melawan penjajah. Iya benar, kan? Karena kan mereka menzolimi kan. Diperangi jelas di agama. Nah, makanya dulu Belanda yang ngadain pasar malamnya untuk memecah perhatian rakyat biar nggak terlalu sejarahnya tuh ke arah dakwahnya dan mendengarkan pesan-pesan perjuangannya itu tadi. Tapi gitu. Emang visioner Belanda keren banget ya. Iya. Sampai orang-orang tuh emang lalai. Semuanya pengen ke sekaten, lupa sholawat loh. Pengen ke sekaten tuh maksudnya bukan ke ini sekatennya, tapi ke pasar malamnya. Pengen gitu. ke pasar malamnya gitu. Orang-orang kan. sampai ngehnya pasar malam, ngehnya sekaten tuh di pasar malamnya. Tapi itu masih relate loh Belanda. Kan makanya. Si pasar malam sekaten ini kan banyak banget perantau-perantau mahasiswa datang ke sana. Bukannya kita belajar. Main kora-kora. Bener, bukannya kita belajar. Belanja awal-awal gitu. Kita kan belajar di kampus kan mematik otak kritis ya. Kita malah melalaikan itu untuk kora-kora tadi, awal-awal tadi. Tapi emang keren ya Belanda ya. Iya. Hei, pantesan menjajah kita. Nah, terus sekarang tuh akhirnya 2019 kemarin sebelum pandemi itu dibalikin lagi sekaten tanpa pasar malam biar orang bisa fokus ke esensi sekatennya seperti apa gitu, bisa lebih menikmati dakwah dan ibadahnya di masjid gede untuk memperingati kelahiran Masya Nabi. Allah. Gitu. Please ya, jangan stop. Mana kangen pasar malam sekaten? Hey, ayo kita ke pamerannya, dan itu juga gamelannya. Bener, dan itu juga kalau misalnya pasar malam sekaten, kalau misalnya nggak ada pandemi, sebenarnya tuh rencananya adalah 2 tahun sekali. Jadi nggak tetap tidak akan dihilangkan, cuman nggak akan dibikin setiap tahun gitu. Jadi diselang-seling. Meskipun ada pagar tetap masih bisa ya berarti. Ya, kemungkinan bisa aja sih. Kemungkinan kan pagarnya bisa dibuka. Kan itu kan ada pintunya di bagian, ada 3 pintu kalau nggak salah. Iya, dan kalau misalnya grebek Maulid kan juga akan ngelewatin alun-alun gitu. Jadi istilahnya tetap bisa dibuka gitu. Oke. Tetap semua itu fleksibel kok. Karena kan gimana pun juga tuh kayak apa ya? Raja itu harus membuat areanya tertib tapi juga tetap harus terbuka juga. Bener. Gitu kan. Cuman ini kan karena emang pandemi kayak yang bisa memanfaatkan alun-alun kan kayak anak-anak sekolah juga nggak pada masuk kayak gitu. Jadi kelihatannya mungkin tertutup aja. Kita kan nggak tahu kalau misalnya nggak pandemi itu akan bisa seperti apa pengelolaannya gitu. Benar. Jangan sampai di sekolah kok sepi, di altar rame. Hey, jangan begitu ya. Waduh. Oke. Terus juga kan sempat ada pamerannya ya kemarin-kemarin. Nah itu tuh sejarahnya gimana tuh? Sekaten dengan pameran juga ternyata nggak cuma tentang gamelan aja yang dimainkan di beberapa waktu sholat gitu ya. Nah jadi tuh sebenarnya pameran tuh juga selalu ada tiap tahun. Aku tuh setiap ada sekaten, setiap ada pasar malam tuh aku pasti ke pamerannya Keraton di area pagelaran. Cuman ya seperti itu tadi, karena ketutup asiknya main kora-kora, belanja awal-awal, jadi orang nggak ngeh. Dan dulu memang tidak digarap dengan begitu serius. Jadi kayak ya udah pameran aja gitu. Dulu tuh di situ ada pameran bikin apa kayak bikin gamelan. Jadi ada kayak kita tuh bisa lihat orang nempa besi buat bikin gamelan, nempa besi buat bikin keris kayak gitu tuh kita bisa lihat di situ di area atas. Wah, seru ya itu ya, malah experience banget ya. Iya, cuman orang-orang pada nggak ngeh gitu. Jadi pameran udah ada sejak dulu, namanya istilahnya open house gitu. Tapi terus dari 2019 itu dibikin kayak digarap pameran versi lebih seriusnya. Gitu. Sebenarnya keren banget ya. Aku kalau misalnya lagi ada pameran lagi nih, nanti aku mau langsung bikin promo open house turis. Aku yang guide-in nanti gitu ya. Karena aku juga pengen tanya, ini kan kamu juga bilang tadi kalau Taman Sari itu masih bagian dari komplek keraton ya. Nah ini kan Taman Sari ini kan tempat mandinya para selir saat dulu gitu ya. Sekilas tentang sejarahnya sendiri, itu tuh bakal dijadiin tempat mandi lagi nggak sih? Terus juga sejarahnya itu apakah selirnya sebanyak itu? Sampai segede itu gitu. Ya kalau zaman dulu sih iya. Kalau zaman dulu kan jadi Taman Sari itu kan taman yang indah, Taman Sari gitu kan. Itu tuh
taman atau kebun istananya keraton dibikinnya bertahap juga dari masa Hamengkubuwono pertama sampai kalau nggak salah Hamengkubuwono kedua. Nah, luasnya 10 hektar, ada 57 bangunan mulai dari gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, terus ada masjid sama lorong bawah tanahnya. Iya, itu lorong bawah tanah tuh buat apa sih? Nah, ntar aku jawab nih pelan-pelan satu-satu. Oke. Nah, kalau dulu itu tuh memang selir-selir aja kan banyak. Ada yang sampai selirnya tuh berapa belas. Jadi Hamengkubuwono antara dari 1 sampai 9 tuh kan memang punya banyak istri ya. Yang ke-9 aja tuh yang paling dikit kayaknya ada 5 apa berapa gitu. Jadi tuh istilahnya dulu tuh memang punya selir dan istri yang banyak dan juga anak-anaknya, terutama yang perempuan-perempuan juga banyak. Jadi makanya kolam pemandiannya ada banyak dan gede-gede banget gitu. Tapi kalau sekarang yang Hamengkubuwono 10 kan memang cuman punya 1 istri dan 4 putri gitu kan. Nah, aku suka monogami. Nah, kalau sekarang itu kayaknya sih nggak ada niatan akan dikembalikan untuk jadi pemandian tempat lagi pemandian. ya. Karena kalau jadiin tempat pemandian lagi kan pasti akan ditutup lagi, akan dibikin private. Jadi nggak bisa dikunjungin sama wisatawan. Jadi wisatawan terus juga buat apa sebesar itu ya kalau isinya tinggal satu? Ya kan, mau buat apa? Di sekitarnya juga masih banyak rumah-rumah warga gitu kan, nanti pusing lagi urusannya. Terus suaranya kayak suara waterboom. Makanya itu. Jadi kayaknya sih emang sekarang akan dijadikan tempat untuk wisata aja, buat wisata sejarah. Nah, kalau dulu selain tempat rekreasi, ini tuh juga ada fungsi pertahanan dan fungsi religinya. Oh gitu. Iya. Tuh bukan cuma mandi aja. Nah, fungsi pertahanannya itu ada tembok kelilingnya tebel sama tinggi ya kan. Di sekitaran yang kalau misalnya kita lewat jalan Pasar Taman Sari, juga. itu kan juga ada tembok-tembok yang tebel-tebel dan tinggi-tinggi. Terus juga di sekitar situ ada tempat penjagaan, ada bastion atau tulak bala sebagai tempat untuk naruh senjata. Ada beberapa jalan bawah tanah, lorong-lorong itu bisa menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Jadi kayak apa ya, buat kalau misalnya tiba-tiba ada serangan ya udah tinggal perginya tuh lewat jalan bawah tanah itu. Terus keluar ke pemukiman warga kan? Ya itu dulu kagak permukiman warga dong. Ya deng. Itu tempat lain dong, tempat buat istilahnya apa ya, berlindung gitu. Emang pinter sih Terus ada juga istilahnya namanya Pulau Kenongo yang agak tinggi gitu, itu bisa jadi tempat untuk ngelihat kalau misalnya musuh datang kayak gitu kan, bisa tahu duluan karena lokasinya agak tinggi. Nah, kalau fungsi religinya itu ada bangunan Sumur Gemuling dan juga Pulau Panembung. Nah, Sumur Gemuling itu yang ini yang suka pada dipakai foto prewedding, muter-muter itu yang ada tangganya. Nah, benar, itu kan hits banget ya. Iya, buat foto prewedding. Nah, itu tuh sebenarnya difungsikan sebagai masjid dulunya. Jadi buat sholat di situ. Ya ampun. Iya. Injek. Nah, kalau Pulau Panembung sendiri dipakai untuk sultan buat bermeditasi kayak gitu. Wow, ternyata memang itu tempat spiritualitasnya nilainya tinggi ya. Betul. Dan itu nggak cuma tentang mandi aja tuh teman-teman, atau cuma mandi junub gitu. Tidak dong. Ada nilai yang lainnya yang dimana dikemas secara benar-benar kayak detail ya. Sampai kalau ada musuh tuh juga dilihat. Terus sampai kalau kita mau kabur pun ada jalan bawah tanahnya ya. Terus kalau aku pengen tanyain spot situs sejarah kesukaan kamu juga di mana sih? Karena kita udah ngomongin banyak banget juga kan. Banyak sih. Aku tuh emang suka jalan-jalan ke kayak candi-candi, museum gitu-gitu. Aku juga tapi emang yang paling ngena tuh di area Kota Gede sama Imogiri. Kenapa tuh? Karena apa ya? Kayak kalau Imogiri kan udah jelas masih desa, kayak masih bau-bau pinus-pinusnya, tapi masih ada juga makam raja-rajanya. Di sana ada banyak hal yang menarik juga kayak wedang uwuh lah. Terus habis itu ada yang jual bubur buat sarapan gitu. Banyak nah juga kalau ya, Kota Gede itu yang menarik tuh di situ selain ada makamnya raja juga, itu ada masjid gede juga di situ. Terus ada sendang seliran. Terus habis itu kan deket sama pasar, bisa jajan-jajan juga di situ. Jajan pasar kan banyak yang kuliner semua lengkap banget ya berarti Kota Gede ya. Makanya. Jadi keistimewaan Jogja buat kamu itu tuh melebihi dari sekedar tempat pembuat kenangan ya. Betul, karena memang ya meskipun saya tidak lahir di sini gitu kan, meskipun aku lahirnya di pulau yang lain, tapi aku besar di sini. Asal usul aku tuh dari sini, orang tua, kakek nenek semuanya tuh orang Jogja. Jadi kayak
ya meskipun tempat tinggal tuh nggak ada yang sempurna gitu ya, pasti ada plus minusnya, ada baik buruknya. Benar, setuju. Ada rasa benci dan cintanya, kalau istilahnya love hate relationship gitu ya. Benar. Itu bikin Jogja buat aku tetap istimewa. Kalau buat kamu gimana? Istimewa juga sih, ternyata selain mengulang kenangan yang sama mantan ya, aku bisa lebih tahu lagi banyak value di tempat-tempat sejarah. Jadi ngebuat aku tuh pengen mau untuk coba kunjungin situs-situs sejarah yang ada di Jogja. Asik, yuk main yuk.